Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kembali bersama kami dalam program Menyapa GPDI Film Melati Mas Tomorrow Church. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama belajar awali dengan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di sini judulnya Cara Hidup Jemaat. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul yang ke pasal yang kedua, mulai di ayat yang ke-41, sama juga saudara yang berkati oleh Tuhan, di sana cara hidup jemaat yang pertama. Ketika kita melihat di sini di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di sini saudaraku, saya mau memberitakan firman Tuhan ini, mengingatkan buat kita kembali. Firman Tuhan ingatkan tentang persatuan gereja, persatuan jemaat-jemaat Tuhan yang pertama, di mana mengatakan mereka dengan sehati berkumpul, berdoa dengan tekun. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagaimana pencurahan kuasa Roh Kudus dicurahkan atas jemaat yang pertama pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah, sehingga 3.000 jiwa lebih menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka yang hidup, memberi diri mereka dibaptis. Dan ketika kita melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan pada waktu itu, kuasa Roh Kudus turun atas jemaat, atas orang-orang yang percaya, yang bertekun, yang berkumpul berdoa bersatu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kesatuan persatuan dari gereja. Gereja-gereja sekarang, saudara yang berkati oleh Tuhan, pentingnya ada persatuan kesatuan, karena kita bisa melihat bahwa di dalam firman Tuhan, ketika gereja Tuhan bersatu, ada kuasa yang besar Tuhan curahkan atas jemaat pada waktu itu. Begitu juga dalam kehidupan sekarang, dalam sebagai orang percaya yang bergereja, marilah kita hidup dalam persatuan. Di sana juga mengatakan mereka hidup dalam kasih. Kita saling mendoakan bersatu. Jangan ada perpecahan, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan di saat gereja pertama, mereka bersatu, sehati bertekun di dalam doa. Ada kasih karena Kristus turun atas setiap kehidupan mereka. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika mungkin saat ini kita sebagai orang percaya yang bergereja, yang mungkin ada perselisihan di sesama orang percaya, mungkin ada iri hati, mungkin ada dengki, mungkin ada hal-hal ketika kita mau datang beribadah, tetapi karena kita ada iri hati, dengki, atau ada kebencian, atau ada masalah dengan orang tersebut, kita tidak datang beribadah. Atau mungkin sukacita kita hilang karena orang tersebut. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan kembali ingatkan bagaimana jemaat pertama mereka bersatu. Oleh sebab itu saudara yang berkati oleh Tuhan, pentingnya gereja Tuhan di akhir zaman ini harus bersatu. Jangan ada perselisihan, jangan ada iri hati, jangan ada
segala hal-hal yang memecah belahkan sesama gereja. Oleh sebab itu saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan juga katakan di sana mereka bertekun, berdoa, berkumpul bersama. Mari saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam jemaat yang pertama, ketika mereka berkumpul, mereka bertekun dalam Tuhan, dalam doa. Firman Tuhan katakan, kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Artinya kita bisa melihat dalam kesatuan persatuan sesama gereja ada kuasa. Oleh sebab itu saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita tetap terus ketika ada jam-jam ibadah, ketika ada hari-hari doa, mari kita datang bersama untuk memuji mempermuliakan akan Tuhan, sehingga kita yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Nya ada kuasa, dan kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan atas sidang jemaat, atas orang-orang yang percaya, yang bersatu di dalam doa dan bertekun, bukan cuma hari ini besok, tetapi bertekun terus menerus mereka bersatu di dalam Tuhan, sehingga kita percaya kuasa yang besar akan terjadi atas gereja GPDI Villa Melati Mas yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terpuji dan mulia Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengajarkan kita untuk tetap bersatu di dalam Tuhan, bertekun di dalam doa, bersama-sama memuji mempermuliakan akan Engkau. Terpuji dan mulia Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.